Apakah mahasiswa tahu kenapa sebagian besar mahasiswa ketika sedang melakukan sidang skripsi itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya tidak bisa dijawab oleh mahasiswa. Namun, apakah mahasiswa tahu apa saja alasannya? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kembali lagi dengan saya di channel YouTube saya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Nyalakan juga tombol loncengnya biar video saya atau YouTube saya itu terus berkembang. Dan juga biasakan untuk menonton video-video yang lain maupun video ini itu secara full. Nah, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya kebanyakan mahasiswa itu ketika melakukan sidang skripsi dan dosen penguji itu melontarkan beberapa pertanyaan, seringkali mahasiswa itu tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji. Padahal semestinya kalau kita melihat dari pengalaman-pengalaman yang ada, dari situasi-situasi kondisi yang ada, semestinya mahasiswa itu seharusnya bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji. Kenapa demikian? Karena semua pertanyaan yang diajukan pasti jawabannya sudah ada di dalam buku skripsi saudara. Ya, adapun kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya menyebutnya adalah pertanyaan intermezzo, itu adalah sebagian kecil untuk menguji saudara sebagaimana atau sejauh mana Anda itu menguasai keilmuan yang Anda tekuni selama ini, yang Anda mulai dari sejak pertama kali saudara itu menginjakan kaki di kampus hingga mau menjelang mau lulus. Tetapi itu tidak ada biasanya hubungannya dengan skripsi. Itu hanya sebuah pertanyaan intermezzo. Kalau yang di luar dari konteks skripsi. Tetapi yang banyak menjadi permasalahan itu adalah ketika dosen penguji itu melontarkan atau memberikan pertanyaan kepada saudara, seringkali mahasiswa itu tidak bisa menjawabnya. Sehingga apa yang terjadi itu bisa berdampak kepada nilai saudara. Nah, bagi teman-teman, adik-adik yang mungkin akan mau melihat atau mau punya pengalaman bagaimana nanti teman kakak-kakak kelasnya melakukan sidang skripsi, itu saudara disarankan untuk mengikuti proses sidang skripsi tersebut. Biar saudara itu punya pandangan nanti ketika saudara itu mau melakukan ujian skripsi atau sidang skripsi, Anda sudah punya pengalaman, pandangan bahwa waktu kakak kelas saya itu di sidang seperti ini loh, gitu. Nah, yang perlu adik-adik ketahui, pertanyaan-pertanyaan di dalam sidang skripsi itu ada beberapa pertanyaan yang memang sudah sering akan muncul di setiap sidang skripsi. Jadi, kalau saudara tidak memiliki bekal, tidak melihat video-video YouTube yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sidang skripsi, maka saudara akan ketar-ketir di dalam proses sidang skripsi tersebut. Nah, lalu apa saja alasannya kenapa mahasiswa itu tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji? Nah, alasan yang pertama itu adalah kurangnya persiapan. Nah, di dalam kurangnya persiapan ini mahasiswa seringkali mungkin menganggap bahwa sidang skripsi itu adalah bagian yang tidak terlalu penting, yang mungkin saja paling setelah sidang dinyatakan lulus. Tidak juga, karena ada juga beberapa mahasiswa yang bahkan sebelum sidang ataupun dulu sudah selesai sidang itu juga tidak lulus gitu. Oleh karena itu, sebelum Anda melakukan sidang, lakukanlah atau bacalah kembali skripsi saudara. Betul-betul Anda harus menguasai skripsi tersebut. Terkecuali kalau memang skripsi itu dibuatkan oleh orang lain, maka Anda juga akan ketar-ketir ketika nanti sidang skripsi. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan kurangnya persiapan ini, jalan salah satunya adalah Anda harus banyak melakukan persiapan. Ya. Kemudian yang kedua itu seringkali muncul yang namanya kecemasan dan tekanan.
tidak bisa dipungkiri bahwa berdasarkan mungkin dari cerita teman-teman ataupun kakak kelas saudara bahwa ujian skripsi itu seperti ini, itu akan membawa tekanan tersendiri atau kecemasan ketika saudara akan terjun langsung ke sidang skripsi. Dan itu adalah sesuatu hal yang normal. Jadi, yang namanya sidang skripsi itu seringkali menjadi momen yang menegangkan bagi mahasiswa. Jadi tekanan untuk memberikan jawaban yang baik dan meyakinkan itu dapat membuat mahasiswa itu kadangkala gugup dan tegang. Sehingga seringkali ketika kondisi sudah gugup dan tegang, seringkali sulit untuk berpikir dengan jernih dan memberikan jawaban yang tepat. Nah, ada kalanya juga dosen penguji itu menguji saudara itu sejauh mana sebenarnya mental saudara ketika nanti di dalam proses sidang skripsi. Kenapa demikian? Karena dunia pekerjaan setelah saudara lulus itu jauh lebih kasar dibandingkan dengan sidang skripsi yang Anda lakukan di situ. Jadi mungkin yang selama ini mungkin belum pernah Anda temui di dalam dunia kerja, oleh karena itu di dalam sidang skripsi itu saudara akan salah satunya akan dites mentalnya seperti apa, gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu, alasan yang ketiga adalah kurangnya pemahaman tentang pertanyaan. Tidak ada salahnya bagi mahasiswa ketika dosen bertanya kepada saudara, kemudian Anda tidak mengerti, Anda bisa mengajukan pertanyaan dengan cara misalnya mungkin Bapak Ibu yang bertanya bisa menyederhanakan pertanyaan tersebut sehingga saya bisa menjawabnya dengan baik. Karena sejujurnya pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan itu tidak membuat saya paham. Nah, semacam itu Anda bisa lakukan. Jadi nanti dosen penguji itu akan menyederhanakan pertanyaannya. Jadi tidak ada salahnya kalau ada pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji, kemudian saudara tidak mengerti dengan apa sebenarnya yang ditanyakan, maka Anda bisa bertanya, melontarkan sebuah pertanyaan, tetapi membuat pertanyaan itu menjadi lebih sederhana. Semacam itu, tidak meminta jawaban ya. Nah, oleh karena itu, penguji akan selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan mendalam dan memerlukan pemikiran yang kritis, sehingga mahasiswa ada kalanya bingung. Ini pertanyaannya maksudnya seperti apa ini? Padahal kita dituntut juga bahwa kita itu hanya boleh presentasi sekian menit, kemudian bisa menjawab pertanyaan sekian menit. Nah itu yang kadang juga ada tekanan-tekanan yang semacam itu oleh mahasiswa. Oleh karena itu tadi ya, kuncinya adalah ketika saudara tidak memahami dengan pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji, maka Anda boleh kok ya diperbolehkan untuk bertanya, dibuatkan pertanyaan yang lebih sederhana. Nah, alasan yang keempat itu adalah ketidakpastian atau kebingungan. Nah, di dalam beberapa kasus, ya, pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji itu mungkin rumit dan ambigu, yang membuat saudara itu menjadi tambah bingung. Nah, oleh karena itu, mahasiswa mungkin akan merasa bingung tentang apa yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh dosen penguji. Jangan sampai Anda memaksakan ya untuk menjawab pertanyaan itu, karena nanti kalau Anda memaksakan, besar kemungkinan ini ya, 99% itu akan muncul pertanyaan baru ya dari apa yang ini. Jadi ada kalanya dosen penguji itu akan mengejar di mana sih sebenarnya letak kesalahan atau letak kelemahan dari jawaban yang saudara utarakan gitu. Nah, kemudian alasan yang kelima itu adalah kurangnya pengalaman. Nah, ini tadi yang saya bilang di awal bahwa alangkah lebih bagusnya bagi adik-adik yang mungkin saat ini sedang menyusun proposal, kan ada kakak kelasnya ya yang sedang sidang skripsi, yang akan menjalankan sidang skripsi. Nah, ketika semua kakak kelasnya itu melakukan sidang skripsi, Anda boleh masuk ya ke dalam kelas untuk menyaksikan proses sidang skripsi, sehingga Anda punya pengalaman di dalam proses sidang skripsi. Jadi ketika waktunya saudara sidang skripsi, Anda sudah punya gambaran bahwa ketika kakak kelas saya dulu, kemudian saya mengikuti sidangnya mereka itu seperti ini loh gitu. Jadi Anda sudah punya pengalaman di sini. Nah, kebanyakan mahasiswa itu ketika sudah sidang skripsi itu tidak
terlibat langsung di dalam sidang skripsi tersebut. Jadi mahasiswa itu tidak mau ikut gitu loh. Saya juga bingung kenapa kok tidak mau ikut gitu. Padahal itu adalah bisa menjadi pengalaman berharga buat saudara. Nah, oleh karena itu di dalam sidang skripsi itu kan mungkin itu adalah pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama seumur hidup selama menjalani mahasiswa S1. Oleh karena itu yang sebelum-sebelumnya tidak pernah yang namanya melakukan sidang skripsi. Oleh karena itu perlu bagi mahasiswa yang belum melaksanakan sidang skripsi juga harus menyaksikan kakak-kakak kelasnya atau teman-temannya yang lain yang sedang sidang skripsi. Jadi tahu pada akhirnya ternyata seperti ini loh sidang skripsi itu gitu. Ya, jadi pengalaman di dalam sidang skripsi itu penting. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat adik-adik yang akan menjalankan proses sidang skripsi. Mudah-mudahan proses sidang skripsinya itu berjalan dengan lancar dan kemudian saudara bisa dinyatakan lulus di dalam proses sidang skripsi tersebut. Kalau adik-adik mau tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasa dilontarkan oleh dosen-dosen penguji, adik-adik bisa scroll ya di video-video saya yang lain yang berkaitan dengan sidang skripsi. Kebetulan channel saya yang ini itu semuanya membahas tentang kehidupan mahasiswa di kampus termasuk di dalam sidang skripsi ya. Jadi setidaknya Anda nanti sudah punya gambaran, kira-kira pertanyaannya itu sejauh ini loh, seperti ini. Anda nanti bisa menjawabnya dengan baik ya. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya ya, dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.